Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Denta, selamat datang. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah Sehat ya, Bu, Pak, ya? sehat Bu. Bapak sehat? Alhamdulillah Bu, Siap sehat ya Bu. Bapak ya? Alhamdulillah Bapak sampai pada detik ini Pak ya, detik di mana ujian kompetensi. Hari ini Bapak bertemu dengan kami, dua orang penguji. Di sini ada Pak Marwan dan saya. Pak Marwan selaku penguji pertama, nanti bersama saya penguji kedua. Durasinya sekitar 50 menit Bapak, secara keseluruhan. Nanti sesi pertama bersama Pak Marwan sekitar 20 menitan, nanti dilanjutkan dengan sesi kedua, seperti itu. Silahkan Bapak menyiapkan segala sesuatunya terkait apapun yang nanti akan ditanyakan. Baik Bapak ya, terima kasih Pak. Baik, silakan Bapak. Pak Marwan, boleh Bapak untuk kesempatan pertama Bapak. Oh, boleh. Terima kasih, Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denta, Iya Pak, salam sehat ya. alhamdulillah sehat. Ya, ini udah jumpa lagi. Kita kemarin pernah ketemu Pak Denta ya. Iya Pak, pernah Pak. Saya lupa kemarin. Pak Denta di mana ya tugasnya? Di Lampung Pak. Oh, Lampung ya. Iya. Jauh ya. Tapi dengan Aceh ini lebih kurang 2000 km lebih ya. Iya Pak, lumayan kemarin waktu pengiriman berkas PSI untuk rekening kemarin itu saya cek di posnya itu sekitar 1 minggu Pak. 1 minggu. Lumayan Betul, jauh. Pak Denta. Iya. Pak Denta, apa sih makna Denta itu? Nama Bapak itu Denta. Mohon maaf nih. Iya Pak. Apa makna itu? Secara bahasa tidak ada yang ini Pak, karena memang betul saya juga sempat penasaran dengan artinya, karena untuk nama itu di daerah saya sendiri pun itu jarang penggunaannya Pak. Gitu. Iya Pak. Oh iya ya. Iya Pak. Kalau saya Marwan kan. Marwan itu orang yang menceritakan, orang yang meriwayatkan. Maka Marwan itu cocok jadi guru, jadi dosen. Jadi ada makna gitu kan. Oh iya Pak, Jadi, kalau di belum tahu makna ya. Ya, di ujung nama saya kan ada irawannya itu Pak. Nah, kalau irawan itu yang diartikan menurut bahasa Lampung itu Pak, dia lebih ke kayak rawan itu beruntung Pak. Jadi kalau dia berharap mungkin di situ Pak untuk nama pengikutnya. Jadi Denta beruntung gitu ya. Iya Pak. Ya baik Pak Denta, terima kasih. Pak Denta sudah berapa tahun sih jadi guru? Kalau saya honornya Pak dari 2010, karena dulu saya lulus SMA-nya itu 2009. Namun untuk PGSD saya ambil di Universitas Terbuka. Jadi ketika saya mengajar honor itu Pak, saya sambil kuliah kelas jarak jauh. Jadi udah sekitar 12 tahun untuk saat ini Pak. Oke, 12 tahun ya. Iya Pak. 12 tahun itu sudah waktu yang lumayan lama ya. Iya Pak. Kalau kita punya anak itu sudah merajak ke remaja gitu ya. Iya Pak. Kalau 12 tahun. Biasanya itu kalau yang guru itu diminati oleh wanita. Pak Denta memang itu cita-cita atau secara kebetulan jadi guru? Iya Pak. Jadi pertama cita-cita, kemudian karena kami di pelosok dan dari keluarga yang cukup sederhana, jadi memang tidak bisa untuk mencapai seperti yang lain, misalnya untuk kuliah yang untuk level tinggi ataupun yang lainnya. Jadi kalau daerah kami itu memang masih umum mengambil honor di sekolah-sekolah Pak. Nah, jadi ketika saya mengambil honor, diikuti dengan memang ada cita-cita menjadi guru, kemudian sambil berkuliah dengan jurusan yang tepat, alhamdulillah Pak, berhasil juga akhirnya sampai di titik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bapak ngajar di kelas berapa? 2 tahun terakhir saya ditempatkan di kelas 6 Pak. Kelas 6 ya? Iya Pak. Oke. Pak Denta, selama Bapak mengajar di kelas 6, apa yang menjadi permasalahan yang mendasar kepada siswa Bapak sehingga itu
ada beberapa hal yang menjadi mungkin mereka tidak menguasai, sehingga dikatakan oleh banyak orang dan juga oleh laporan-laporan daripada Dinas Pendidikan mungkin ya, Iya Pak. bahwa lulusan kita kurang sekali kualitasnya. Iya, betul Pak. Kira-kira itu apa yang menjadi hal yang sangat krusial di sana? Menurut saya Pak, karena ini memang betul-betul saya amati berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ini terjadi di awal adalah sistem di sekolah. Yang pertama itu dari guru. Guru rata-rata kurang dalam menguasai kelas. Itu yang menjadi penyebab utamanya Pak. Diikuti oleh kemajuan zaman termasuk teknologi seperti Android ini sudah dipegang oleh bahkan anak yang seharusnya belum di umur mereka untuk mengenal gadget dan segala macam. Itu memberi peluang mereka untuk lebih banyak bermain daripada belajar. Jadi ketika guru sudah memang kurang dalam kemampuan mengajar, menguasai kelas, ketika ada problem itu ditambah lagi problem di rumah seperti orang tua yang sibuk bekerja karena memang itu merupakan penghasilan utama mereka ke ladang kalau ke petani, itu menambah siswa tersebut untuk kurang pengawasan di rumah untuk belajar, mereka akan lebih banyak bermain. Jadi saya kira dua hal itu Pak yang menjadi penyebabnya yang lebih terlihat ke zaman ini Pak. Artinya guru ya? Iya Pak. Ya, pada guru juga, pada siswa juga, pada orang tua juga ya. Iya, itu sependapat ya. Iya. Pendapat gitu. Kira-kira kalau untuk merubah guru supaya guru itu lebih berkualitas, di mana ya kita mulai merubah guru Pak Delta? Saya rasa Pak, karena setelah 1 bulan ini saya mengikuti PPG, walaupun di luar provinsi Aceh dengan Lampung ini, kemudian ada rekan tadi yang sebelum saya ada Bu Rahimi tadi dari Sulawesi Tenggara, ternyata kompleks sama Pak, masalahnya adalah di kompetensi guru Pak. Nah, kalau kita kembali lagi mengajak untuk guru tersebut, guru kita di sekolah, ayo kita berubah, ayo kita menjadi lebih disiplin, itu saya rasa untuk pengalaman saya beberapa tahun ini kurang kalau mereka minat untuk diajak. Tapi paling tidak Pak, saya berpikiran bahwa setelah saya PPG ini, itu akan menambah nilai saya nanti di sekolah. Dengan cara saya akan menjadi lebih disiplin, memberi contoh minimal dengan penerapan ilmu saya yang dapat dari PPG ini, mudah-mudahan itu akan mengajak mereka dengan sendirinya Pak. Kalau diajak sini kita berubah itu kayaknya terlalu ini Pak ya, bahasanya kurang diterima oleh rekan-rekan kita. Tapi kalau kita contohkan, bagi yang mau meniru, mudah-mudahan itu bermanfaat. Itu Pak. Baik, Berikutnya, artinya untuk merubah cara mengajar guru dalam program PPG, salah satunya yang di-upgrade itu adalah saya melihat untuk mendapatkan output berupa RPP gitu. Iya Pak. RPP tentu RPP ini sebenarnya sudah lama sekali, ya kan? Sudah lama sekali. Sejak zamannya sudah ada sekolah, ada guru, tentu guru itu selalu disuruh rancang SPP, RPP maksudnya. Sejak dia kuliah di LPTK, sekolah tinggi ataupun fakultas keguruan, itu juga RPP semuanya. Ya kan? Waktu kuliah masa teaching PPL ya, juga RPP, semua RPP. Menurut Pak Denta itu, apa iya itu persoalannya guru itu mengajar harus tergantung dengan RPP? Apa benar itu? Karena RPP ini dari dulu sampai sekarang RPP. Menurut pemahaman Pak Denta, jadi menurut RPP menjadi hal yang utama. Guru tidak mampu membuat RPP, maka guru tidak mampu mengajar. Apa benar itu Pak Denta? Jadi sebetulnya menurut pemahaman saya Pak, jadi kalau RPP itu adalah dokumen pendukung. Jadi ketika guru masuk ke dalam ruangan kelas, kemudian menyampaikan materi pembelajaran,
jikalau guru tersebut sudah menyiapkan RPP, itu harapannya adalah guru tersebut lebih terfokus, secara prosedurnya terurut, terurai sampai mendapat hasil atau produknya. Namun jikalau memang misalnya seorang guru kemudian berkendala dalam membuat sebuah RPP dan kemudian dia tidak mengajar, itu tidak betul. Hanya saja Pak, kadang-kadang kalau kita tidak ada panduan yang tepat, walaupun kita benar seorang guru kemudian mengajar, yang dikhawatirkan adalah Pak, kita mengajar dengan cara yang salah. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, tidak bisa membuat RPP ini tidak serta-merta membuat guru tidak bisa mengajar. Tetapi dengan seorang guru mampu membuat RPP, itu menjadikan seorang guru tersebut lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut saya seperti itu, Pak. Suaranya Pak belum? Suaranya Pak? Ya. Oh iya, tadi ada telepon masuk. Iya, Pak. Jadi RPP itu memang rencana ya oleh seorang guru kan. Lalu biasanya itu selalu disarankan RPP itu pada materi-materi yang sulit. Apa benar tuh? Apa pada materi-materi yang kurang sulit tidak perlu RPP? Itu bagaimana itu? Karena pernyataan RPP itu hanya pada materi yang sulit. Kalau pada materi yang tidak sulit tidak perlu RPP. Apa benar? Atau salah? Tentu tidak Pak, sebab sebelum kita membuat sebuah RPP, kita dari awal tahun itu sudah ada prota yang diturunkan kepada Promes. Setelah Promes baru membentuk silabus, dari silabus baru turun ke RPP. Jadi artinya semua ada yang tinggal tadi. Setelah silabus apa? Ada roster dulu enggak? Gimana Pak? Roster baru RPP. Ya Pak, ada yang tertinggal. Nah, jadi maksud saya Pak, dari silabus itu patokan materi yang akan kita tuangkan ke dalam RPP. Artinya tidak mungkin Pak kita hanya membuat RPP yang materi sulit saja, tetapi semua materi dalam satu tahun tersebut, dalam kelas tersebut harus kita tuangkan dalam RPP. Sebaiknya seperti itu kalau menurut saya Pak. Artinya semua kompetensi dasar itu harus diberikan RPP, harus dibuat dalam RPP. Ya, Pak. Ya kan gitu ya? Betul Pak. Oke. Lalu ketika guru mengajar, kenapa kalau ada RPP kadang-kala guru itu selalu melihat di RPP tentang kegiatan inti. Kalau selalu lihat RPP, di kegiatan itu inti itu mungkin ya dia menggunakan pendekatan apa, lalu dia menggunakan model pembelajaran apa. Kenapa terpaku sekali ke RPP? Sehingga ada kesan nantinya guru itu tidak menguasai kelas, tidak menguasai pengelolaan kelas, karena selalu melihat terpaku kepada RPP. Sebenarnya bagaimana sih seorang guru itu yang hebat, guru hebat, dia bisa mengajar tanpa dikawal oleh RPP, supaya dan guru itu pun ketika dia menyampaikan materi memang sudah terkoneksi dengan RPP, tapi dia tidak melihat RPP lagi. Apa yang harus dilakukan seorang guru supaya bisa mendapatkan guru yang demikian, guru yang hebat, guru yang mengajar sesuai dalam RPP, tetapi dia tidak melihat kepada RPP. Mungkin dia bisa menguasai kelas penuh, bisa berkeliling-keliling, suasana kelas hidup. Tapi kebanyakan guru kalau ada RPP, kadang-kala RPP-nya di sebelah kiri ditengok. Langkah-langkah pembelajaran ataupun pada kegiatan inti itu ke dalam RPP. Mengapa demikian? Dan bagaimana seharusnya dilakukan oleh guru sehingga dia tidak terlalu terikat dengan kegiatan inti yang ada di dalam RPP. Menurut Bapak, bagaimana nih pengalaman Bapak? Kalau menurut saya Pak, berkaitan dengan hal yang seperti itu adalah itu disebabkan oleh kurang terbiasanya kita dalam penggunaan RPP. Artinya ketika kita masih belum terbiasa, kita belum hafal daripada langkah-langkah setelah kegiatan pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Artinya di situ kita masih kaku dengan selalu melihat RPP sebagai acuan. Artinya Pak, jikalau misalnya kita sudah mulai melakukan pembiasaan dengan mengawali, mencoba, kemudian membiasakan penggunaan RPP, lambat laun saya rasa akan terekam dalam memori seorang guru
hafal langkah-langkah tersebut dan menggunakan model apa yang sesuai tanpa harus selalu terpaku pada RPP. Jika seorang guru sudah mulai terbiasa dalam menggunakan RPP sebagai acuan. Mungkin itu Pak, diawali dari pembiasaan dulu Pak. Oke, baik, makasih. Terus berikutnya masih ini dengan RPP. Mustikah dalam sebuah RPP itu harus ada pendekatan dan harus ada model pembelajaran dan harus ada media, sumber belajar, alat-alat? Mustikah kelima komponen itu wajib ada atau bisa boleh tidak ada salah satunya? Itu bagaimana tuh? Menurut saya itu memang sudah seharusnya ada Pak, karena dalam mencapai sebuah hasil belajar yang maksimal, semua komponen yang ada di dalam RPP itu bisa kita penuhi. Misal kalau dari yang pertama tadi metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu kita sesuaikan dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Dengan demikian Pak, dengan sendirinya juga model pembelajaran pun harus ada, artinya kita sesuaikan dengan materi. Kemudian media ajar. Nah, untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar tercapai dengan maksimal juga, tentunya harus didukung dengan media seperti misalnya kalau memang memungkinkan kita tampilkan audio maupun visual ataupun berbentuk poster dan video. Nah, itu adalah memang harus ada dalam RPP karena memang itu adalah faktor yang mempermudah dan memaksimalkan guru dalam mencapai hasil pembelajaran. Saya rasa demikian, Pak. Oh ya, baik. Pak Denta, Ya, satu Pak. lagi. Dalam RPP Bapak Ibu, Pak Denta, Ya, Pak. itu selalu dikawinkan kan? Dikawinkan antara yang saya sampaikan tadi. Termasuk ada materi di sana lagi, satu lagi. Ya. Misalnya, kalau misalnya saya pernah mengajar mengawinkan begini. Tema yang saya buat begini. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi konsep cahaya dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran start pada materi konsep cahaya pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pesangan. Misalnya begitu ya. Misal begitu saya. Kalau misalnya Bapak yang telah menyiapkan RPP hari ini, coba disebutkan, masukkan semua unsur tadi, ada masukkan unsur materi, ada dimasukkan unsur pendekatan, ada dimasukkan unsur model pembelajaran, ada sekolah kelas siswa kelas berapa di sekolah apa gitu. Dan memang semua unsur itu digabungkan di dalam RPP tadi. Tapi bisa dibuat sebuah riset dengan judul yang umpama seperti yang saya sampaikan barusan gitu. Oh iya Pak, berarti seperti sebuah judul bisa Pak ya saya sebutkan. Bisa. Mungkin seperti ini. Secara umum gambarannya adalah penanaman konsep cahaya terhadap siswa kelas 4 dengan menggunakan metode START dengan bantuan media apa tadi Pak? Ya terserah. Ya media lampu senter ataupun bantuan video dari materi atau video atau berupa poster. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya nanti coba nanti lihat lagi ya. Iya Pak. Karena itu nanti akan menjadi sebuah hasil riset Pak Denta. Jadi sekalipun di SD hari ini kita harus mengajar berdasarkan hasil riset ya kan. Iya Pak. Nah, jadi apa yang masalah Bapak rasakan yang masih kurang terhadap materi-materi tertentu itu dibuat dalam satu konsep, dalam satu tema itu untuk diriset. Hasil riset itu nanti mungkin bisa disampaikan juga kepada siswa kan. Ya. Ketika ini kembali lagi kepada langkah BPG sebelumnya, itu kalau nggak salah ada LK2 ya. Bapak Delta itu akan mencari
referensi. Iya, Ya kan? Referensi itu dari riset gate. Jadi ada beberapa referensi dari sumber riset. Ya kan begitu kan? Iya, betul. Nah, ini pun begitu nantinya ketika Pak Denta mengajar, supaya kita terbiasa dengan riset-riset gitu ya. Oke. Mungkin yang ini masih ada waktu saya. Pak Denta. Iya, Pak. Guru yang hebat itu guru harus memiliki 10 peran. Saya sangat berkesan ini yang ditulis dalam buku Profesor Sahertian, Supervisi Pendidikan. Peran yang pertama seorang guru biar dia berhasil dalam mengajar, itu peran apa? Sampai 10 bisa disebutkan. Kayaknya pernah ketemu kita pada sesi sebelumnya ya. Saya pernah menyampaikan itu peran guru itu. Bisa disebutkan ke 10 peran guru itu, Pak Denta. Waduh, saya terlewat untuk yang ini, Pak. Iya. Ya, seperti Nah, kalau terlewat, saya ini ingat ya. Peran guru yang pertama, guru adalah mamaku, guru adalah papaku, guru adalah kakekku, guru adalah nenekku, ya, guru adalah sahabatku, guru adalah temanku, guru adalah kakakku, ya, guru adalah pamanku, guru adalah tanteku, guru adalah guruku. Artinya, tugas Bapak untuk mengajar yang hebat itu adalah tugas ke-10 sebenarnya. Tapi lebih penting digunakan peran-peran lagi yang lain. Ya kan? ya, Ketika kita memberikan peran sebagai ayah, Pak Denta sebagai ayah, maka anak-anak itu akan patuh dan turut kepada Pak Denta, dan dia senang kepada Pak Denta. Ya. Kalau dia senang, itu berarti kita udah jadi guru yang hebat. Kalau saya tanya kepada Pak Denta, pernah nggak Pak Denta mendengar dari mulut anak-anak, Pak Denta, saya suka Pak Denta gitu. Saya cinta sama Pak Denta. Ada nggak anak-anak gitu? Ada, Pak. Kadang kalau kita guru hebat gitu. Sempat tidak masuk, ini Pak Denta kemarin kenapa tidak masuk? Itu sebuah pertanyaan yang sangat berkesan dan selalu saya ingat. Berarti ada siswa yang memang menantikan kehadiran kita seperti itu, Pak. Oh iya, bagus. Iya. Sama Pak Denta. Saya ketika jadi guru, saya dulu bukan dosen, saya guru. Ketika saya habis mengajar itu, ada satu orang anak selalu dia bisik ke telinga saya, Pak, I love you Pak, katanya. Iya, Pak. Tapi yang bisik ini anak putri di SMK udah besar. Tapi rupanya dia suka sama saya gitu. Cara saya mengajar waktu itu. Saya waktu itu guru komputer gitu ya. Kalau saya mengajar komputer, anak-anak selalu bisa gitu. Karena belajar komputer saya autodidak. Saya belajar di buku, saya praktek, saya ngajar gitu. Di samalah kita ya. Sama gitu. Pernah. Berarti kita udah jadi guru hebat nih dua-dua. Jadi mudah-mudahan Pak Denta juga jadi guru hebat lah ini ke depan ya. Jadi ini PPG ini sebagai pendahuluan di sini, berarti banyak hal yang Pak Denta tingkatkan ya. Seperti mungkin tadi ya pada RPP itu harus dibuat yang benar gitu kan. Iya, Pak. Juga ada materi-materi yang sulit selama ini, bagaimana Pak Denta merubah yang sulit itu menjadi mudah bagi Pak Denta sendiri dan bagi anak-anak itu untuk belajar ataupun menguasai materi yang Pak Denta ajarkan. Saya kira ini sudah pengantarnya, pendahuluannya sudah didapat dari PPG. Ya, semoga dengan modal ini Pak Denta akan, Denta Irawan ya, Iya, Pak, akan mudah jalan berikutnya ke depan. Jadi semoga langkah-langkah ini ke depan akan diberikan kemudahan-kemudahan ya, supaya lancar semuanya Pak Denta ya. Saya pikir dari saya cukup ya Pak Denta ya. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Saya berharap dan berdoa supaya Pak Denta terus menjadi guru yang hebat, guru yang cintai ya. Ya, Pak. Guru adalah papaku, kan gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Denta. Saya kembalikan sama-sama, kepada Pak. Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih Pak Denta. Gimana Bapak, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu, silakan. Baik, saya lanjutkan Bapak ya. Pak Denta, RPP-nya sudah di-upload Bapak? Alhamdulillah sudah, Bu. Cuman mungkin satu yang aksi yang kedua
memang harus perlu saya revisi lagi Bu. Ada hal yang belum saya rasa belum maksimal dalam pengerjaannya Bu. Tapi sudah dipastikan yang diupload itu adalah yang terbaik Bapak ya, Iya Pak. yang paling Bapak kuasai Pak ya. Iya, Kalau bisa, Bu. boleh saya tahu Bapak materinya tentang apa? Untuk rencana aksi yang pertama itu mengenai tematik Bu. Saya mengambil kelas 5 dengan tema 1 yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Kemudian pada subtema 3 mengenai lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan menekankan kepada siswa mengenai bahwa geografis Indonesia itu saya mengambil mata materi pelajaran IPS bahwa geografis Indonesia itu adalah berupa kepulauan maritim yang terdiri dari lebih banyak air daripada daratannya. Itu yang saya ambil. Berarti tematiknya IPA Pak ya? Bahasa IPS dan PKN. Oh PKN. Ya geografis dia. Bahasa geografis ya, lebih Ya. ke IPS ya Pak ya. Iya Bu. Bahasa IPS dan PKN. PKN Itu untuk 2 kali pertemuan Pak ya yang Iya. dibuat ya, 2 kali. 2 kali pertemuan. Oke. Model pembelajaran yang Bapak ambil apa Bapak? Saya mengambil cooperative learning disebabkan karena dari identifikasi masalah yang saya ambil dari LK1 kemarin itu bahwa memang siswa itu kurang dalam bekerja sama dalam kelompoknya. Jadi saya mencoba menerapkan cooperative learning dengan tujuan siswa bisa lebih bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu. CTL berarti Pak ya? Iya Bu. Oke. Di dalam CTL Bapak ada sintak Pak ya? Ada Bu. sintak. Bu. Ada berapa Pak sintak untuk CTL Bapak? Aduh, berapa ya kemarin Bu? Saya Bapak dalam buat RPP dicantumin nggak sintaknya? ada Di Bu RPP kemarin. Ada Bu. Ada, Cuman ya ada berapa? aduh, agak lupa Bu. Soalnya saya karena kemarin di ini kegiatan saya terlalu mundur kemarin sampai revisi aksi 2 saya juga belum maksimal. Ternyata sudah ada rencana evaluasi peer teaching. Saya lupa Bu bagian itu Bu. Jadi Bapak kan kita buat RPP untuk materi mungkin akan sama ya Bapak ya. Iya. Bapak buat RPP untuk kelas berapa Bapak? Maaf. Kelas 5 RPP Bu. yang Bapak susun? Kelas Kelas 5. 5. Kelas 5 berarti kelas tinggi Pak ya. Iya Bu. Guru yang lain juga membuat RPP sama dengan Bapak. Tapi bedanya di mana? Bedanya itu kan pada saat pemilihan model. Iya Iya, kan Bu. Pak? Iya Bu. Nah, akan membedakan pada pemilihan model. Model itu letaknya di mana? Pada proses kan pada RPP itu ada bagian inti, bagian pembahasan dan bagian penutup. Di bagian pembahasan itulah yang membedakan nanti dengan RPP yang lain. Jadi maksud saya ketika Bapak memilih pembelajaran kooperatif gitu ya, CTL, berarti Bapak kan harus paham dulu langkah-langkah CTL-nya gitu. Iya Bu. Karena kan nggak mungkin kita Ya, betul. bagaimana kita mau praktek nanti kalau misalnya Bu, saya paham. langkahnya kita nggak paham, itu maksud saya. Jadi Iya. ketika Bapak memilih model CTL, paling tidak langkah poinnya saja kan Bapak harus Iya. Bapak cantumkan tuh di di Sudah RPP-nya ada berapa tahapan. Nah maksud saya gitu. Jadi akan berbeda nanti RPP yang kita susun dengan RPP orang lain gitu. Iya. Jadi terletak perbedaannya di mana? Di pada saat pemilihan model itu tadi. Mungkin akan ada Bapak dengan materi yang sama, tapi guru yang lain memilih PBL gitu. Iya, iya. Langkahnya kan akan berbeda kan nanti iya, Bapak kan dengan RPP yang Bapak susun mulai dari rancangan dan sebagainya. Itu maksud saya. Iya. Jadi kenapa saya bertanya Pak sintaknya apa gitu untuk CTL akan itu nanti yang akan membedakan RPP Bapak dengan RPP guru yang lain seperti itu. Jadi nanti harus dipahami Pak ya. Iya Bu. Paling tidak ingat nggak Pak ada berapa aja? Kalau nggak ingat poinnya, ingat nggak ada berapa aja? Yang pertama karena dia berupa cooperative learning tadi, langkah yang pertama itu adalah pembagian kelompok
menjadi beberapa 3 sampai 4 orang siswa. Seperti itu Bu ya. Enggak, yang EPP yang sudah Bapak susun, ada Bapak buat nggak langkahnya? Ada Bu. Ada ya. Iya, Oke. Nanti dipahami lagi ya Pak Iya, ya Bu. konsepnya ya. Jadi maksudnya kalau misalnya jadi nanti ketika saya tanyakan Bapak kenapa pilihnya PBL, nggak pilihnya CTL, Bapak kan jadi bisa mempertahankan argumen Bapak, oh karena CTL itu seperti ini, kalau PBL seperti ini. Kalau misalnya saya tanya nih, Bapak kenapa pilihnya CTL, kenapa Bapak? Apakah PBL ataukah PJBL tidak cocok untuk materi yang Bapak pilih saat ini? Seperti itu. Saya pikir karena dia masih itu tadi Bu, karena dari identifikasi yang pertama tadi saya melihat bahwa siswa memang masih kurang dalam kegiatan kelompoknya, kurang dalam bekerja sama sehingga saya mencoba untuk menerapkan cooperative learning tersebut sebagai metode pembelajaran yang saya ambil. Maaf Bapak, ini berarti ngambilnya cooperative learning ya, bukan CTL ya Pak ya? Cooperative learning. Bukan conceptual teaching learning ya? Bukan conceptual ya? Kooperatif ya, berarti Kooperatif. lebih kepada pembagian kelompok ya Pak ya? Iya. Oke, untuk pembagian kelompok Bapak, pembagian kelompok itu gampang-gampang susah ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Bapak gimana Bapak untuk sistem pembagian kelompoknya? Ini yang sebetulnya Bu, karena betul-betul saya belum bisa ada gambaran di lapangan karena kegiatan kita ini kemarin pas dimulai berbarengan dengan tanggal tahun ajaran baru. Itu yang saya belum ada gambaran, saya ada di kelas atau di kelas yang baru itu saya belum memahami karakter siswanya. Mungkin kalau memang hari Senin atau Selasa saya tidak ada jadwal Zoom, saya akan turun lapangan dulu untuk memahami karakter-karakter siswa. Dengan demikian saya bisa mengelompokkan siswa-siswa yang sesuai dengan ininya, tingkatannya, mana yang harus saya beri perhatian lebih ataupun yang memang sudah lebih dari teman-temannya yang lain. Seperti itu mungkin nanti pembagian kelompok saya yang selanjutnya Bu. Kalau yang sudah Bapak mengajar kan sudah lama ya. Yang sudah seperti apa Pak sistem pembagian kelompok yang Bapak buat? Ya, karena saya 2 tahun terakhir ini memegang kelas 6. Nah, di sini saya melihat siswa saya itu sudah lebih aktif dan lebih bisa dikondisikan. Saya membagi kelompoknya itu berdasarkan kriteria ini ya Bu, keaktifan siswanya. Jadi ketika siswa saya buat kelompoknya, itu ada kelompok yang memang saya khususkan kelompok yang memang agak semi pasif dan pasif. Jadi di situ saya lebih ke siswa yang mana yang akan lebih saya beri bimbingan dari kelompok yang lain. Bapak, jadi mungkin Bapak untuk, karena kan nanti MPP yang Bapak buat juga akan Bapak gunakan untuk proses PPL. Ya. Jadi kan di PPL itu waktunya kan tidak lama ya Pak ya, Ya, durasinya. Jadi nanti mungkin Bapak bisa mensiasati kapan proses pembagian kelompoknya. Jadi kalau misalnya Bapak membagikan kelompok dalam proses pembelajaran itu akan memakan waktu yang panjang karena kan mengkondisikan anak dan sebagainya, kan itu juga menghabiskan waktu. Jadi apakah nanti ketika mereka masuk memang sudah duduk berkelompok, cuma nanti dijelaskan pada saat mungkin sebelumnya itu bagaimana prosesnya. Tapi ketika masuk anak memang sudah duduk berkelompok dibandingkan ketika di tengah proses pembelajaran baru pembagian kelompok. Jadi itu juga harus dipikirkan. Baik. Nah untuk proses karena terkait teknis ya Pak ya, kita kan karena nanti jaringan, kemudian banyak hal lah gitu ya yang terjadi di lapangan yang mungkin nanti menjadi kendala seperti itu. Karena Bapak kan pemilihan kelompok gitu. Masalah narik bangku, narik meja aja kan cuma juga memakan waktu kan Pak. Nah, mungkin jadi satu hari sebelumnya saya akan izin ke kepala sekolah untuk melakukan gladi dulu Bu, artinya siswa juga tidak kaget dengan apa yang akan saya lakukan pada hari tersebut, termasuk di pembagian kelompok tersebut.
terima kasih banyak sarannya Bu ya. Ya itu memang harus dipikirkan Pak ya, nanti karena pemilihan kelompok kooperatif, karena kalau misalnya pembagian di tengah-tengah nanti kan juga menghabiskan waktu. Seperti itu. Kemudian Bapak terkait pembagian kelompok, dan kemudian media apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran ini, karena di PPG pembelajaran kita kan dituntut berorientasi pada TPEX. Benar Pak ya? Iya. TPACK. T-nya apa Bapak? Teknologi. Ya kira aja Pak. Saya ini blank. Kalau ragu-ragu malah nanti P-nya Apa ya? T-nya Lupa Bu, saya nggak menghafalnya Bu. Oke, konsepnya deh. Konsep konsep TPEX yang Bapak pahami itu seperti apa? Karena kan RPP yang Bapak buat itu memang harus berbasis TPEX gitu. Jadi kan kita konsepnya harus kita pahami agar lebih mudah dalam menyusun RPP. Konsep TPEX yang Bapak pahami yang seperti apa? Dalam penggunaan media pembelajaran itu kita melibatkan hal-hal yang bersifat teknologi seperti print out kertas, print out ya melalui kertas, print out gambar, kemudian maupun audio visual berupa video ataupun suara. Menurut saya seperti itu Bu ya. Jadi kan ada teknologi, pedagogikal, knowledge, dan konten ya Pak ya. Ya. Jadi ada teknologinya, ada pengetahuannya, kemudian ada konsepnya. Jadi kan kesemuanya itu harus mampu kita ramu menjadi sesuai dengan perkembangan yang diharapkan saat ini, seperti itu. Guru harus mampu berinovasi, berkreasi, kan seperti itu, apapun itu gitu. Jadi apalagi kalau di SD itu kan tematik Pak ya, bagaimana seorang guru mampu memadukan antara satu materi dengan materi yang lain. Bahasanya ada, matematikanya ada, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan guru kelas, kalau misalnya dulu kan pahamnya cuma matematikanya aja, tapi kalau sekarang kan harus dipahami semua pelajaran, kan seperti itu ya. Jadi ketika kita mampu memadukan itu, bagaimana kita membuat juga sesuai dengan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak bisa langsung prakteknya gitu, karena anak-anak usia SD itu kan masih sesuatu yang abstrak ya Pak ya. Jadi lebih mudah nyatanya apa sih gitu. Jadi untuk RP yang sudah Bapak susun, ada nggak media yang dalam konsep maksudnya yang wujudnya ada selain gambar tadi itu? Tadi gambar ya kalau nggak salah saya. Gambar, iya Bu, gambar. Selain gambar ada nggak? Tidak ada Bu, karena saya memang kemarin itu membuat. Tapi Bapak menampilkan video nggak Pak? Video Bu. Sama PPT. Iya bersama PPT. Berarti konsep TPEX-nya di video dan PPT ya Pak ya, yang diambil ya. Bisa seperti itu Bu ya. Memang paling simpelnya seperti itu ya Pak ya. Tapi karena kan ada maksud saya seperti ini, kita jangan sampai kaku pada poin PPT dan video, karena kan tidak semua materi yang kita ajarkan itu bisa kita PPT-kan seperti itu. Terkadang kan PPT itu apa sih gitu, itu kan hanya sesuatu yang memudahkan kita kan Pak, memudahkan kita. Dan dalam membuat PPT pun kan bukan semua materi kita munculkan, poin-poinnya saja kan, bagaimana membuat PPT yang lebih menarik. Tapi kalau misalnya memindahkan materi yang ada di buku menjadi ke PPT kan bukan suatu solusi yang baik juga, seperti itu. Jadi maksud saya nggak semua materi itu harus di PPT-kan gitu. Kalau ternyata kan kayak seperti matematika kan nggak harus kita buat PPT, malah tambah runyam ya nanti ya Pak ya. Kalau misalnya matematika dibuat PPT kecuali pada poin-poin tertentu saja seperti itu. Mungkin kalau video masih bisa membantu. Jadi kan karena video itu bergerak.
Nah, mungkin agak sedikit melebar ketika dikatakan bergerak. Ada simulasi, ada animasi. Bapak pernah dengar ya Pak ya, animasi dan simulasi? Iya, Bu. Pernah ya? Kira-kira apa Pak beda antara simulasi dan animasi? Pahaman Bapak aja, nggak apa-apa. Yang Bapak pahami, maksudnya yang karena kan itu bahasa sehari-hari ya, yang sering Kalau kita simulasi, gunakan. ya, kalau menurut saya Pak ya, kalau simulasi itu siswa itu terlibat dalam melakukan peragaan, tapi kalau animasi siswa hanya sebagai, kalau simulasi kan siswa yang ikut terlibat dalam melakukan pemeragaan pembelajaran. Kalau animasi siswa itu sebagai ini Bu ya, tidak terlibat secara langsung seperti itu ya. Ya, bisa dipahami. Jadi perbedaan antara animasi dan simulasi. Jadi kan simulasi seakan-akan nyata ya. Jadi siswa bisa langsung misalnya bermain peran. Kan itu kita mensimulasikan. Ya seperti itu kan Pak. Misal materi apa ya? Profesi ya. Profesi ada ya tema pekerjaan apa sih? Profesi ya Pak? Apa itu? Ya, ada temanya. bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan. Ya. Nah, jadi kan ada kita memerankan anak yang jadi petani, ada yang jadi dokter, kan ada seperti itu ya Pak ya. Nanti yang dihubungkan dengan bahasa Indonesia dan sebagainya seperti itu. Itu kan simulasi. Tapi animasi kan sesuatu yang memang bergerak, video itu tadi, agar apa? Memudahkan anak memahami sesuatu. Karena sesuatu yang misalnya seperti pada bagian planet seperti itu kan nggak mungkin kita bawa anak menuju ke planet, ke bulan. Mungkin jadi kan kita menganimasikan seperti bagaimana proses revolusi, rotasi dan sebagainya seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin yang hari-hari itu muncul tapi kita nggak pahami konsepnya seperti itu, seperti teknologi dan sebagainya. Mungkin itu yang harus memang kita pahami. Jadi penempatannya itu nggak salah. Terkadang kan yang terpenting adalah pemahaman konsep ya Pak, apa begitu? Anak-anak ketika anak paham tentang konsep, mau soalnya bagaimanapun kita buat, akan bisa kan dia jawab. Benar sekali. Jadi terkait dengan RPP, ujung-ujung kan ada evaluasi ya Pak ya? Evaluasi. Bapak ada buat evaluasi di dalam RPP? Tidak. Ada. RPP evaluasi. Evaluasi yang yang diharapkan di situ ada soal berbasis dengan HOT. Ada Pak ya? Ada. Iya, ada. HOT, hike. O-nya apa Pak? Apa ya? Order ya. Saya ragu-ragu. Order thinking. Iya, makanya Bapak dari tadi kan saya lihat ragu-ragu. Karena saya kan aja Bapak yang Bapak pahami itu apa, nggak apa-apa. Jadi ketika itu kan jadi yang saya persiapkan. Kadang kita kan belajar dari kesalahan ya Pak ya. Iya betul. Ketika gitu. Jadi kalau misalnya Bapak tadi nggak jawab, jadi kan Bapak nggak tahu. Tapi kalau misalnya jawab aja dulu, kan ternyata benar nih. Karena kayak itu ya, saya kurang memperhatikan. T-nya Bapak? Gimana Bu? T-nya? Thinking ya Bu ya? Iya. High order thinking. Jadi soal yang Bapak buat itu harus ada yang berbasis HOT. Jadi kan ada HOT, MOST, LOT. Ada ya Pak ya? Iya Bu. Dalam evaluasi yang Bapak buat, soal yang kriteria mana yang Bapak aspek? Yang maksudnya yang Bapak merancang dari soal evaluasi yang Bapak buat. Gimana Bu?
soal evaluasi yang sudah Bapak susun di RPP itu, Iya, Bu. soalnya kriterianya masuk yang mana? Masuk hot, masuk lot, atau masuk mod? Itu masih yang sedang apa, Bu, ya? Yang sedang mod, Oh iya. Masih sedang itu, Bu, kayaknya, Bu. masih sedang ya. Iya, Bu. Jadi tidak hot ya Pak ya. Itu Iya. tapi kan apakah soal hot itu soal yang sulit? Bukan, Bu. Dia bukan sulit ya, tapi dia apa ya, Bu, sesuai dengan ini kriteria siswa mungkin gitu ya. Ya. Jadi memang soal hot itu harus ada Pak ya, agar kita paham apakah anak paham nggak dengan konsep apa yang sudah kita ajarkan. Jadi kan maksudnya terkadang guru menghindari soal hot, tapi sebenarnya itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana anak paham dengan apa yang sudah kita ajarkan. Iya. Oke Bapak, pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak mengajar sudah berapa lama? Sekitar 12 tahun kalau untuk dari honor, Bu. Tapi kalau yang fokus di kelas itu saya baru sekitar 3 tahun sejak 2019, Bu. 2019 itu kemarin kan ini yang penempatannya saya di pesisir barat. Sekitar 3 tahun kalau yang fokus di kelasnya, Bu. Oke, dari pengalaman Bapak, anggaplah selama Bapak honor menjadi seorang guru, pasti banyak ya Pak pengalaman. Apa pengalaman Bapak yang paling mungkin sampai Bapak ingat sampai saat ini gitu dalam proses pembelajaran? Pengalaman saya selama hampir 12 tahun ini berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama menjadi seorang guru, saya masih belum merasakan hal yang maksimal yang saya lakukan untuk siswa-siswa. Karena pada 2 tahun terakhir ini saya mendapat kelas 6 yang seharusnya di kelas tersebut mereka sudah siap dalam menghadapi atau masuk ke jenjang baru, jenjang yang lebih tinggi, sekolah menengah. Namun ada beberapa dari siswa yang memang masih kurang dari literasi maupun numerasi. Itu memang saya sangat sayangkan. Artinya, Bu, kalau kita melihat secara nyata di lapangan, itu untuk seperti yang Ibu contohkan tadi, anak-anak kita beri soal yang sesuai seharusnya dengan jenjang, misal kelas 6. Kelas 6 itu kita beri soal yang butuh pemikiran yang lebih kritis. Kadang-kadang memang siswanya untuk SDM-nya belum sampai di situ. Itu disebabkan oleh memang faktor dari awal yang saya sampaikan pada kegiatan UPTG ini, geografis ini yang membatasi pemikiran-pemikiran anak yang berada di tempat terpencil. Itu yang saya alami selama ini. Baik Bapak ya, semoga nanti itu bisa menjadi kedepannya menjadi suatu tantangan tersendiri ya bagi Bapak dalam menuju sebagai seorang guru yang profesional. Bapak sudah siap Pak ya? Ini kan detik-detik menuju guru profesional yang kreatif, inovatif untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan rancangan pemerintah saat ini ya Pak ya, kurikulum MBKM. Jadi kan memerdekakan semuanya, Jawa merdeka Pak ya. Tetap semangat Bapak, jaga kesehatan. Insya Allah semoga dimudahkan Bapak ya. Dari saya mungkin sudah selesai. Bapak ada yang ingin disampaikan lagi Bapak? Pak Marwan, Bapak ada yang ingin disampaikan? Oh ya, sudah Bu Rama. Pak Leta sudah cukup ya. Jadi masih ada lagi yang harus Bapak tempuh. Ada tahapan-tahapan. Selamat, semoga sampai ke tujuan. Belajar terus ya. Semangat. Terima kasih Pak. Pantang mundur, tanpa menyerah ya. Kerja keras.
Ya, Terima kasih, selamat Bu, lah ya. ya. Oke, makasih ya. Ya. Ya, makasih. Baik Bapak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak boleh lift dari ini ruang, nanti akan masuk peserta yang lain. Saya stop dulu recording. Terima kasih banyak Bu bimbingannya Pak. Terima kasih Sama-sama, banyak. Bapak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.